Itu gue posisinya nyari tahu. Ini nggak banget. Gue keluar, gue kelilingin rumah gue nggak ada. Adanya di mana? Tahu nggak? Gue nengok ke atas atap rumah gue. Apa tuh? Langsung terbang, Bang. Gue ngeliat, kok ada kaki di atap genteng rumah gue. Kaki? Gue kucek-kucek mata gue. Gak ada. Nah, habis itu gue senter-senterin kan tuh samping genteng kan ke arah pohon yang gede tuh. Nah, gue lihat itu masih Isa, Bang, posisinya. Kuntilanak mata merah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di rumah pamannya di daerah Majalengka. Ya udah langsung aja nih, sebelah gue ada Bang Ahmad. Selamat malam Bang Ahmad. Malam Bang Viko. Gimana kabarnya nih Bang nih? Alhamdulillah baik Bang Viko. Nah Bang, ini kan tinggal di rumah pamannya Bang ya? Di daerah saya. Majalengka. Nah itu di sana berapa lama Bang tinggal di sana? Sebenarnya sih itu saya lagi liburan sekolah udah lulus. Cuman ngisi waktu karena paman saya lagi sakit. Jadi saya langsung pulang kampung dulu Bang. Oke. Dan konon katanya, ini saya baru tahu nih, rumah paman saya itu tadinya sih tempat dari orang yang punya wakaf. Tanah wakaf. Itu rumahnya di tengah-tengah kuburan Bang. Buset, tengah-tengah kuburan? Serius. Oh berarti kanan kiri kuburan nih? Istilahnya jadi dibilang kuncin juga bisa. Karena kan itu kan wakaf. Kadang-kala ada juga orang pengen makamin, cuman kan gak ada lapak nih, diizinin. Cuman melalui paman saya perantaranya Bang. Berarti disuruh tempatin tanah situ. Saya kira juga apaan Bang, ya di desa-desa kan, kayak di desa sebelumnya di daerah Jawa Barat juga. Nggak tahu, saya kaget. Rumah paman saya di tengah kuburan. Itu berarti abang baru tahu tuh kalau rumah. Ya Allah serius baru tahu saya. Sebelumnya belum tahu Bang, belum sama sekali nggak tahu. Nah itu tahun berapa Bang pas abang sana? Itu tahun 2011. 2011. Oh berarti udah lama banget ya. Bulan September lah kalau nggak salah. Tapi di sana berapa hari? Apa seminggu atau berapa? Ya namanya kita ngeliat si paman kita sakit ini dulu. Sambil kita nunggu panggilan kerjaan, ya kan kita bantu-bantu dia nih. Nggak taunya dia ya izin sholat makam ke dia semua Bang. Oh kalau yang orang mau ngubur, ya, ngurusnya ke dia gitu izinnya. Saya baru tahu tuh ya pada ngobrolin. Sebenarnya paman ini nggak punya anak. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, di tempat tinggal si paman ini ada berapa orang Bang pas ditinggalin di sana? Dia cuma sebatang kara. Berarti sendirian? Istrinya udah pisah. Dan anaknya pun meninggal pada saat kecil Pak. Oh berarti sendirian nih dia sebelum abang datang ya? Anaknya meninggal di usia 3 bulan. Masih orang. 3 bulan, oke. Makanya saya di situ udah dianggap anak angkat ketemunya. Berarti benar-benar di tengah kuburan ya berarti. Sih gak ekstrim juga. Ngeri dia juga. Ya kuburan. Dia bilang apaan. Karena ini udah hening tuh kalau malam tuh. Langsung aja. Kagak mikir apa-apa. Penting bisa tidur aja dulu Pak. Jagain dia. Gak mikir aneh Bang. Tapi enaknya sama tetangga gak ada yang kepo ya. Tetangganya kuncen. Iyalah. Tetangganya payah semua. Oke. Tahan dulu nih Bang ceritanya nih Bang. Siap Bang Viko. Nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Ahmad, simak terus sampai habis. Jangan skip-skip. Dan sebelum mulai nih, gue mengingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Ahmad, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi Bang Viko, itu pada tahun 2011, di bulan September awal ya. Saya kan udah lulus 2 bulan yang lalu tuh. Cuman kan di Jakarta saya belum dapat kerja nih. Nah, saya dikasih saran tuh sama mama saya, almarhum. Nah, lu daripada nggak ngapa-ngapain, bantuin paman lu Dano. Di mana ya kan, sampai ngisi liburan juga dikata gitu.
Emang di mana sih Mak? Di daerah Jawa Barat, di mananya? Majalengka. Emang paman nggak sama istrinya? Kan udah lama enggak lah, gue juga baru tahu. Wah, serius, ya udah lama enggak. Ya kan dia juga kagak tahu perkembangan gue juga besar apa gimana, kan taunya dulu gue kecil, paman gue jagain gue atau gimana, gue istilahnya udah kayak anak angkat bang. Jadi gue ya punya rasa juga, mungkin oke lah gue samperin dah, gue nyambangin lagi, pengen bikin dia happy ya kan. Udah dah dibilang kemana nih alamatnya, nih dikasih alamatnya nih. Gue naik bis tuh, naik bis gue jam 8 pagi bang dari sini, dari Selipi. Dari Selipi? Oke. Dari Selipi gue naik ke arah Cirebon mobilnya. Nah itu gue nyampe, yang gak lama sih perjalanannya. Cuman namanya nanya doang. Kan gak tahu rumah paman kita yang mana. Dia bilang nih alamatnya di sini doang. Nanya, ya namanya jalanan. Mungkin kita orang kota dikata gitu ya kan. Gue kagak ngerti bahasa Sunda. Akhirnya gue cari yang lebih ini lagi, yang lebih normal atau lebih spesifiknya ngerti bahasa Indonesia. Punten Bu, mau numpang nanya. Rumahnya ini Wa Uban atau Wa yang punya Uban. Hah? Emang kamu siapanya? Digituin gue bang. Baru nanya udah gitu. Nah, iya gue kaget. Kayaknya udah familiar nih dalam hati gue nih. Iya ini apa? Itu paman saya. Oh kamu siapanya? Saya kalau bilang paman apaan dong Bu? Iya saya ponakannya dari Jakarta. Oh kamu ponakannya? Iya. Ya sini mas. Buset kayak orang segan sama gue jadinya, gue gak tau apa-apa. Tuntun. Kan lah, Bu. Rumahnya di mana? Masih situ mas, ngeliatin warung. Ya, ngeliatin warung, jalan lagi. Lah, kok ke arah ini Bu? Ke arah pemakaman? Lah, kamu nyari Uwa ini kan? Iya. Iya, Uwa Uban yang rambutnya putih. Wah, iya, nyari. Itu ke arah situ. Saya tadinya bayi-bayi pengen gotot-gotokan. Ya kan, gua kata, ya udah Bu, maaf Bu, ya. Tuh rumahnya. Allahu Akbar, gua kaget. Dia baru tahu, Mas, saudara Mas, paman Mas orang baik. Itu. Jadi kita pada hormatin aja, emang dia lagi sakit. Oh, lagi sakit, Bu. Terus gimana? Alhamdulillah udah dikasih obat. Dia emang apa sih, jarang mau ke rumah sakit atau ke balai desa bang buat ngobatin. Ya gue nggak ngerti juga dan namanya kayak gini, gue belum tahu banget nih di dalamnya nih. Gue tanya, Assalamualaikum ya kan, masih di tiduran, gue nggak enak. Waalaikumsalam. Ya gue buka pintu aja, habis itu si ibu-ibu tuh pulang lagi. Gue udah mati gue, ya Allah ini orang kuat banget ya. Nah kanan kirinya rumah abadi, gue ngeri, kuburan. Terus sampingnya apa Nur? Pohon gede kayak pohon palem, pohon capi. Mana gue baru nyampe bunyi toke. Ya Allah gue bilang. Ekstrim banget emang ya saudara gue yang satu. Tanya kamu siapa? Lah ada tua dalam hati gue nih. Belum kenalin dia. Iya namanya emang disangkanya mau dia nguburin, dia langsung bangun bang. Kamu siapa Dok? Bahasa ini kan Jawa juga ngerti dia. Lah, gua nggak kenal saya. Mau nguburin siapa lagi? Lah, udah bangun dulu, gue bangunin. Dia kan memang udah setengah sadar, cuman masih ini. Gue kasih minum dulu akhirnya kan. Assalamualaikum. Si anaknya ini dikasih tahu kan. Anaknya ibu ngomong, hah? Oh kamu? Ya Allah, iya kenapa Mat? Saya suruh kesini, katanya gua sakit. Iya sih, lagi kurang sehat aja. Kamu tahu dari mana rumah saya? Lah, Mama ngasih tahu. Terus kamu udah kerja? Belum, saya mau istirahat dulu di sini. Mau bantu-bantu dulu. Mau bantu-bantu berapa nih? Sebulan apa 2 bulan pas melamanya? Ya dalam hati gue mau cuman ngelongok lu doang. Udah kata tahun begitu, kagak tahu gue. Ya udah akhirnya ya mau ngeliat paman sampai sembuh aja dulu. Insya Allah terus saya ke Jakarta lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kemudian takut ya, dia ngomong gitu, gue udah ngejipler duluan pas masuk aja udah begini ya kuburan dalam hati gue, aduh ini namanya saudara, tetapnya gue bismillah. Jadi pas pengen masuk ke kuburan itu ada empang bang. Ada empang. Empang itu orang peternak ikan, ya kan. Jadi kalau orang butuh ikan, kaburnya ke di depan ada.
Konon katanya cuman seram ikan itu kalau malam sering airnya bunyi mulu, kelopak mulu. Oh, kecuplakan gitu ikan. Gue kira ada yang mainin. Hmm. Gitu. Ya gue nggak ngerti dah, belum ada info gimana lagi. Cuman gue dikasih tau kayak gitu doang sama saudara saya, Bang. Nah itu gue baru ini sampai gue istirahat kan. Nah itu Bang, sore mau maghrib, gue dengar bunyi kukuruyuk. Ayam lah, gue bilang siapa yang punya beginian nih, datang begini nih, gue kan. Gue tanya dong paman gue, paman mohon maaf, ini bunyi apaan ya? Lah, tadi emang ada ayam nggak di situ di depan? Nggak ada. Kan gini Bang ya, kalau kata orang tua dulu, kalau bunyi ayam, otomatis ada yang nongol. Bener aja. Ya kan? Itu pas maghrib Bang posisinya loh. Maghrib. Itu gue posisinya nyari tahu. Ini nggak banget. Gue keluar, gue kelilingin rumah gue nggak ada. Adanya di mana? Tahu gak? Gue nengok ke atas atap rumah gue. Apa tuh? Langsung terbang Bang. Langsung terbang? Terbang, pas gue lihat langsung terbang, cekikan langsung terbang. Ayam itu nggak bunyi lagi. Hilang berarti. Ini sosok kuntilanak berarti ini. Habis itu, gue sempet kaget, gue jatuh, gue teriak, wah. Ya walaupun gue ukurannya anak SMK lulus, kan gue juga ekstrim juga Bang. Kaget lah ya. Di depan gue langsung. Ya kan, namanya, gue masih ingat apa sih pesan orang-orang dulu kalau emang benar itu ada, karena gue penasaran bagaimana, tunjukinnya begitu Bang. Kuntilanak, langsung terbang, pas cekikan terbang lagi depan mata gue di atap rumah si uak gue sendiri itu. Langsung uak gue yang lagi sakit, dia pakai tongkat jalan, kenapa kamu? Gak apa-apa. Ya namanya, gue kayak anak, langsung dirangkul, dipeluk begini ya, udah gak apa-apa, masuk gue ke dalam. Ya kan, akhirnya kata orang, ditanya kan ada orang lewat juga sempat ngeliat, sempat nyamperin, kenapa nih mas? Katanya kenapa nih paman, ponakannya? Ya nggak apa-apa, tadi dia cuma ngeliat kuntilanak terbang sore-sore pas maghrib. Ya Allah, ya, terus kenapa masih sadar nggak? Gue sempat gak sadar Bang, pas habis dipeluk dibawa ke dalam, gue gelempak. Berapa menit? 30-45 menit gitu. Makanya warga kan sempat ngeliat buka pintunya uak gue atau paman gue itu dibuka aja. Ya udah bisa pada tahu ya, diobatin lah sama salah satu warga situ juga, dinormalin lah istilahnya. Dok, kamu gak apa-apa. Tiba-tiba gue dipegang. Cari tahu nadinya apa gimana, gue gak ngerti ya digituin. Alhamdulillah bangun gue sadar. Terus akhirnya apa? Dok, kalau dengar kayak gitu lagi jangan kamu cari tahu, sama aja kamu nantangin. Oh, gue baru tahu Bang, gitu. Ya kan saya cuman penasaran aja loh, Pak Haji. Ya terus gimana? Ya pokoknya lain kali yang kayak gitu ya, biarin aja, itu mah kamu dia gitu, napsi Bang istilahnya. Udah dah, akhirnya gue tidur, saya kan, set. Nah itu, gue ngelakuin aktivitas, ya gue namanya ingin jajan, ingin apa namanya belanja ya kan buat uang gue. Sini gue ditanya, Mas, gimana pamannya atau uangnya? Alhamdulillah Bu. Nah ketemunya ibu yang kemarin nolongin gue itu, ngasih petunjuk. Mas, nah, nanti malam dia ngasih tahu mau ada pemakaman ya. Hah? Emang ibu belum ngomong ke situ? Bukan, makanya sampein ke Mas dulu nih. Mas namanya siapa? Mas Ahmad. Ya Mas Ahmad, nanti mau ada pemakaman. Ngasih ini dari saudara saya yang dari Jakarta. Saya nggak punya lahan Mas, mohon maaf ya Mas, saya mohon izin. Ya udah ibu datang aja, namanya Ibu Ros nih. Ya karena dia udah bantuin kita kan, dan namanya kita kasih lahan, kita izin dulu dong ngamain. Ya udah Bu, saya beli nasi dulu, nanti ibu ikut saya langsung. Ikut Mas, alhamdulillah. Ikut tuh jalan. Habis jalan, akhirnya dibuka ngomong. Wauban. Kan Wauban tuh rambutnya putih kan, ya kan istilahnya. Nah, saya mau izin nih nanti malam saudara saya mau datang, mau numpang makam di sini boleh. Sementara saya lihat dulu, Bu lah. Itu datangnya asar-asar Bang. Dia masih taunya pengen termalam dikuburin, karena kan di Jakarta belum
surat-surat dari rumah sakit belum kelar gitu istilahnya. Nah habis itu diliatin ada, dan akhirnya gue belajar ngegali juga tuh sama gua nggak ada orang lagi. Nah ya udah dah, akhirnya bisa gue ngegali, gue prepare. Nah si ibu ini sengaja nginep di situ tuh, yang ibu tadi mohon ini ya. si mayat ini, ya kan. Habis itu, nah di sini lama orang katanya jam 11-an baru datang. Gini bang, nah tuh sebelum si mayat datang jam 11 kurangan, bunyi toke lagi di pohon yang gede itu, dan di bawahnya beda berapa jarak batu nisan. Di situ yang bakal dia dikuburin, yang dari Jakarta, ya kan. Nah habis itu nongol lah si mayit. Nah 11 lewat udah kelar, tokennya nggak bunyi begitu banyak, nggak kayak tadi pas awal-awal menyambut si mayit. Ini gue ngeliat kakek-kakek masuk ke pemakaman, lewatin rumah uang gue muter. Gue ngikutin, gue kepo, gue ngikutin, arahnya ke makam itu. Yang baru tadi. Habis itu udah keluar lagi. Gue nggak ngeliat dia napak ke kaki apa enggak, cuman cepat banget jalannya. Nah habis itu gue kan ke jalan raya tuh. Jalan raya gue balik lagi. Nah gue pas pengen balik bang, gue nyumbu anyir. Darah segar banget nih, gue bilang, bu, kayak gituan kecelakaan apa gimana, gue gak ngerti ya. Nah pas pengen gue mau nyampe ke situ, gue ngeliat sosok wewe gombel bang. Wewe gombel? Nah iya. Di mananya? Di sekitar dekat makam yang baru itu. Oke. Aduh, gue bilang makin jadi nih dalam hati gue. Gue sambil bacaan bang. Bacaan gak mempan, dia makin mau nenggrapin gue, mau dirap-rap. Buset. Gue gak tau ya, gue kabur sekuat gue, cuman gak bisa. Kayak di ini, kayak kaku kayak gitu ke face ya. gitu. Gue langsung bilang, la haula wala quwata, Allahu Akbar. Ini kayak kebakar, bau gituan, Bangus ya. bakar. Baru ngucap gitu doang bang, langsung hilang. Wah gue makin sawan lagi. Bener-bener tuh baru 2 hari loh bang. Baru 2 hari udah begitu. Iya, aduh ya Allah, gue bilang bener-bener. Nah habis itu gua kelar tuh, maksudnya ngelarin surat-surat juga kan buat laporan gimana, namanya wakaf ya kan, dapat dia serah terima duit juga, gue gak ngerti. Dia ngeliat gue pingsan di situ, di sekitaran. Gue dibangunin, bangun. Oh Akbar, kenapa kamu? Ya mohon maaf tadi Wak, ngeliat sosok lagi ya. Iya Wak, kok tahu? Di sini emang ekstrim, digituin bang. Ya kita nggak ngerti ya, entah dia mau nguburin atau setelah kuburin pasti ada aja yang ngeliatin. Itu bang, gue juga nggak tahu tuh modelnya kayak gimana. Habis itu apa? Ya udah dah, gue kagak tidur hari itu. Saking gue gimana ya. Ya satu sisi gue ngejagain dia juga, dia baru mau pulih sakitnya kan. Ya udahlah, akhirnya dia sambil ngeliat serem-serem juga, sambil nemenin dia begadang, ngobrol-ngobrol. Nah pas mau subuh gue ketiduran, ya kan. Nah dia ada segeran dikit tuh, segeran, dia keluar, gantian dia nyari makan buat gue bang. Itu hari ketiga, ya kan. Nah habis itu kan dia tanya sama warga, wah itu di situ siapa, anak laki-laki, mungkin belum ada yang kenal banget juga. Oh itu ponakan saya. Katanya sih tetap sangkap anak dia gitu. Iya, saya pernah lihat dia keluar dari sini lah. Makin jadi gue bilang, lah kan ponakan saya kan ada yang saya mulu. Iya sih nggak tahu tadi apa bukan. Keluar jam berapa? Sekitar jam 2 lah. Itu kan masih sama saya. Jadi gue nggak ngerti itu duplikat atau setan atau berbentuk apa. Cuman ya nyerupain gue bang. Nyerupain. Gue makin penasaran nih, ada apa sih sebenarnya, gue nggak tahu menau. Ya nggak ngerti juga nih gue. Ya udah akhirnya ibu salah, itu ponakan saya sama saya, dia pingsan di dalam.
Sebelumnya emang dia habis ngeliat sosok. Sosok. Nah, gue nggak ngerti tuh di situ tuh, ya kan. Nah mungkin, wah ini udah dah, biarin aja dah omongannya diitin dah. Pas habis itu, gue datang, dia habis bawa makanan. Gue diinterogasi beneran akhirnya sama saudara gue sendiri. Ya mungkin dia ngurusin si keluarganya ini, nah gue ya mungkin ke bawah yang tadi itu bang. Yang lihat si kakek-kakek dulu pertamanya tuh, ya kan. Kakek-kakek keluar, tiba-tiba gue balik lagi bawa anyir, bau tiba-tiba nongol si Wewe Gombel itu. Nah itu gue ditanya, emang bener kamu ini? Lah, saya sih sempat keluar, Wak, ngeliat ada kakek-kakek itu, ya gue bilang. Gue ngerinya si kakek-kakek itu yang jelma gue bang. Entah tahu dari mana atau gimana ya. Itu dari ketiga, konon katanya, gue lagi dapat kabar mau ada pemakaman lagi. Cuman masih ragu-ragu nih, ya kan. Nah gue sambil bersih. Nah itu, gue sambil bersih ngeliat ke atas, punya tokel lagi bang. Gue ngeliat, kok ada kaki di atap genteng rumah gue. Kaki? Gue kucek-kucek mata gue, gak ada. Nah habis itu gue senterin kan tuh samping genteng kan karena pohon yang gede tuh. Gue cari tahu bunyi tokelnya di mana atau apa. Nah gue lihat itu masih Isa bang posisinya. Isa, gue senter ke atas. Kuntilanak mata merah bang. Aduh, makin jadi. Gue nyenter. Tolong. Jatuh gue. Dia pengen negrap gue. Ada uang gue tuh bang. Dibacain tuh, mungkin gak ngerti. Terbang lagi. Pas deket suara kayak gitu. Mungkin telepon uang gue bunyi apa gimana. Nah gue pas itu gue pingsan lagi. Berarti pingsan? Iya. Ya mungkin ya kan shock bang. Dari itu secara langsung depan mata dia langsung. Nah bisa mungkin gue nggak tahu gue lagi serah terima untuk proses penguburannya kapan atau gimana. Ya udah akhirnya di cancel besok paginya gitu. Nah besok paginya gue kagak dilihatin sama dia kagak tahu, dikirain gue udah di dalam. Gue bangun jam 6 pagi kayak orang bener, maksudnya baju gue kotor gitu. Cuman ada cumannya bang, baju gue nggak ngerti ya itu ada bekas ya darah gitu. Bekas darah? Kan gue pakai bajunya warna putih, merah putih ya kan. Ini gue ngerinya, gue inget sih yang kuntilanak itu gituin darah apa gimana gue nggak ngerti. Nyisain, cuman bajunya udah kekecilan sama gue udah buang bajunya. Sial bang, bener sumpah. Gue tanya di situ ke uak gue kan, wah kok ini ada ginian darah sih, emang ada apaan? Lah emang kamu semalam ngapain? Wah gue juga gak ini, gak ngundang bau gue ada di luar masih. Gitu. Udah kamu buang ya, baju kamu bakar apa gimana kek. Buang sial istilahnya bang. Buang sial. Ya udah akhirnya ya gimana ya, gue namanya trauma juga sih, ngeri. Satu sisi dia juga udah lumayan ada segeran lah, rada fit lumayan lah. Nah habis itu, gue bersih. Itu kan mau hari Kamis ya, mau malam Jumat ya. Nah itu dengar kabar sih katanya hari itu mau ada penguburan lagi bang. Cuman 2 orang. Nah gue kira gini, ini orang yang tadi ke pending kali semalam sama yang baru. Cuman ini bang, yang satu bapak-bapak ya kan katanya kecelakaan. Yang kedua ibu hamil. Gitu. Nah gue kagak tahu nih. Ya kan, cuman dia datangnya beda selisih jamnya doang. Gue nggak tahu dia satu keluarga apa gimana kan belum tahu ya kan kayak gitunya modelnya. Ya cuman di requestnya deketan. Oh mereka request? Iya. Deketan. Jadi istilahnya nggak boleh jauh-jauh makamnya. Makanya gue bingung nih satu keluarga apa bukan? Yang maksudnya 1 orang atau beda orang? Ya ngomong sih katanya ada 2 orang nih mau masuk nih. Enggak maksudnya yang mesen yang izinnya loh. Yang izinnya 1 orang. 1 orang. Tapi izin buat 2 mayat ini. Nah itu kan, gue ngeliat dulu dong tempatnya kan. Ternyata ada paling pojok
di belakang rumah uang gue ini ada pohon juga gede, lebih gede malah istilahnya. Cuman paling pojok. Kalau ke sononya ke arah jurang. Habis itu ada anak gue gali. Gue di situ jangan mikir apa-apa, cuman kok ada requestan begitu. Mikirnya gini loh, gue kira satu lubang isinya 2 mayit. Cuma dia mintakan ya ini berdempetan. Akhirnya ya udah dah nggak apa-apa. Datang tuh 1 ambulan, set. Habis Isya. Nah habis Isya katanya laki-laki yang dimakamin. Habis itu malaman lagi sekitar jam 10.30 datang lagi yang cewek katanya. Ibu hamil itu ya? Bener. Karena apa? Orang ngeri-ngerian bang kalau soal berbau dengan ibu hamil ini. Konon kan biasanya apa? Kuntilanak lagi yang nongol gitu. Ngerinya diikutin apa gimana gue nggak ngerti. Nah habis itu kan mungkin ini masih baru ya kan, masih hangat juga. Wah gue mesen tuh sama orang-orang situ. Mohon maaf nanti kalau ada yang ngeliat sesuatu jangan pada kaget digituin. Maksudnya ya pokoknya jangan kaget aja. Ini juga posisinya malam Jumat. Dia bilang waduh ya udah dah nggak apa-apa. Nah itu dia ngurusin saudaranya atau keluarganya ke uang gue. Nah gue masih sekitar makam nih ya kan, gue nggak tahu. Nah habis itu jam 11 lewat gue pengen balik, gue ngeliat ibu-ibu bercak darah bajunya, bener lagi hamil sama anak kecil 2 biji. Jalan dari warung keluar, cuman ngeliatin depan kuburan doang. Ngarahnya kemana? Kemana tuh? Ke arah belakang kuburan baru itu. Oh, oke. Cuman dia tembus ke gituan jurang. Pas gue pengen tembusin ke dalam itu gue baru inget, gue kesandung batu di situ. Ya Allah, itu kan jurang. Kenapa ibu-ibu itu jalannya ngarahnya ke sono? Gue nggak ngerti bang. Aduh, gue ya Allah, ada apaan lagi sini? Gue kagak tahu. Nggak lama dari situ, dari kuburan si bapaknya ini kayak keluar asap apa gimana gue nggak ngerti. Habis itu wangi minyak wangi banget dari kuburan yang tadi si yang bapak baru, ini yang lakinya. Aduh gue bilang ini ada apa lagi ya, gue sampai nahan kencing apa gimana, gue kagak bisa jalan bang. Ya Allah, lewati gue tolong gue pengen teriak itu nggak bisa. Nah, habis itu nah ini bang, habis ngeliat yang kayak gitu terus cium wangi, tiba-tiba kabut ya kan, gue pengen kabur nggak bisa. Nah gue berasa di dimensi lain bang. Dimensi lain? Istilahnya pindah ruangan atau apa ya. Di situ gue terjadi interaksi dengan si yang mayat tambah dikubur tadi. Nah konon katanya dia minta tolong, Mas tolong dong. Interaksi ke abangnya. Tolongin saya. Maaf Pak, tolong apaan ya, saya nggak tahu. Ini Mas, tolong liatin keluarga saya, istri saya, anak saya lah. Yang mana sih kagak tahu Pak. Seketika gitu, gue baru ngeh tuh. Ya mungkin yang ibu-ibu hamil sama bawa anak laki dan cewek jalan itu gue nggak ngerti kan, gue belum sampai ke situ. Dia bilang, Mas tolong ibu-ibu yang lagi hamil 5 bulan lalu bawa anak kecil 2 biji. Pak mohon maaf, saya nggak tahu itu masih keluarga saya Mas. Oh maaf Pak, ya jadi gimana nih? Ya jadi kita korban kecelakaan, cuman istri saya mental kemana. Konon katanya sih lagi ke arah Alas Roban, pulang ke arah mertuanya lah ketemunya, dan dia adu banteng. Gitu.
Konon katanya lakinya mental kemana, si ceweknya stok warga ini, dan mobilnya ringsek. Udah mobil. Waduh, terus saya nggak tahu Pak harus gimana. Tolong sempurnain saja keluarga saya, sama tolong lihat mobil dan anak istri saya. Waduh, mohon maaf nih dalam hati gue, ya Allah, kenapa gue begini, gue nggak tahu. Nanti coba saya bantu ya Pak, mohon maaf nih. Ya udah, tak saya gituin. Akhirnya apa? Udah kayak gitu. Nah tuh tiba-tiba udah suasana jam 1, jam 2-an. Makin dingin, makin malam. Makin malam, makin Kagak dingin. sadar ya. Dan itu pun, gue nyariin gue pun gue kagak tahu. Ya tiba-tiba gue di belakang gue ngomong, lo kemana aja? Hah? Lah kan tadi saya, kenapa lagi? Pak, ke dalam aja. Merinding, serem. Ya udah ke dalam. Gue nggak sadar, gue ngompol. Karena Basah emang ya. suasananya gitu, gue nggak tahu Bang. Makanya. Tidak, sono ganti baju dulu, bersih-bersih. Dibilang, wah, tadi saya dikasih tahu. Kenapa? Ini kuburan si ini yang baru nih, laki-laki ini keluar asap, terus wangi. Nah di situ dia minta tolong. Tiba-tiba saya bawa ke alam lain atau pindah tempat, berkabut. Nah dia ngomong tuh minta tolong sama saya. Minta tolong gimana sama kamu? Jadi itu yang meninggal ini nih, nggak taunya korban kecelakaan. Pada saat ingin ke rumah mertuanya dari si laki ini. Berarti otomatis ke rumah yang cewek dong. Kamu kecelakaan di mana, dia ngomong? Dallas Roban. Bah elah. Cakep banget tuh tempat dalam hati gua. Asolban kan bukan tempat ayah kamu ya. Di sono di Batang, rumah Baba. Oh iya. Terus gimana lagi kata si ini arwah kan ngomong. Dia cuma minta tolong sempurnain sama lihat anak istrinya di dalam mobil. Berarti ini orang mental dong, bukan mental lagi, ringsek iya. Korban-korbannya berantakan kemana-mana. Gitu. Nah gini juga, sebelumnya saya juga ngeliat ada ibu-ibu bunting bawa anak laki cewek dari luar masuk ke dalam. Saya nggak ngeliat jalan apa enggak, cuma dia cepet banget. Habis itu lewatin ini nih, Makam. mau ke arah makam ini, cuman dia ngarah ke sono. Ke jurang itu. Nunggu kabut muncul, pas saya masukin ke kabut, saya keganjel sama batu, ke sandung kan, katanya jurang. Mungkin gue mau di gitu juga, gue nggak ngerti gitu. Oh ya udah, terkebetulannya keluarga yang kemarin ya, saya cari tahu interogasi gitu modelnya. Akhirnya gue ya lumayan segan juga sih Bang, serem. Gue kata, ini saudara gue ngapa kuat banget gitu ya kan. Gak taunya Bang, ini yang punya ini orang kaya yang punya usaha di daerah Jakarta Barat. Ya kalau kata sih pertama, dia emang orang situ. Dia pengen nerusin usaha salah satu istrinya. Dia kan punya istri 2, yang satu udah meninggal, yang satu masih ada. Ya ini, makanya dia ngawasin sekaligus nungguin wilayahnya dia ini, karena kan ada sosok istrinya. Gitu, makanya dia kagak takut, karena dia juga dikasih tempat tinggal dan digaji. Gitu. Nah, habis itu, besok paginya gue aktivitas biasa sama uang gue. Nah, yang semalam pada ngurusin berkas belum kelar, datang lagi tuh, mungkin dia nginep di salah satu penginapan hotel atau apa ya sejenisnya ya. Nah di situ akhirnya gue nanya, Mbak, mohon maaf nih, apa ini yang meninggal si saudara atau gimana ya? Oh ya, ini baru saya mau kasih tahu sama bapak nih, sama si Ade ya kan. Sebelumnya gue kasih amplop dulu nih sama dia nih kan, terima kasih buat penguburannya sama buat perjanjian. Ini dia itu saudara dari abang saya. Nah, jadi katanya dia itu mau pulang kampung ke daerah Jawa Tengah, cuman ngelewatin alur yang ekstrim di daerah Alas Roban. Alas Roban lah, berarti yang kamu bilangin bener dong. Si ibu ini kaget, yang gua ngomong ke gua, Bang. Emang ngomong apaan Kak si Ade ini, ya kan? Iya, tadi ponakan saya ngomong semalam tuh dikasih tahu petunjuk
makamnya ini keluar asap, terus tiba-tiba dia kayak ngobrol sama almarhum ini, pindah tempat atau dimensi, dia minta tolong posisinya bang, ya kan. Habis itu dia cari tahu dah tuh cerita tuh bla 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 bla, usul-usulnya kayak gimana, kejadian kronologisnya apa, akhirnya sama gitu bang. Cocok sama yang diomongin. Nah, petunjuknya benar. Habis itu gue mikir, ya terus kenapa bisa begitu Bu? Iya mas, jadi itu dia mungkin ngebut apa gimana kan, karena di sana tuh lagi sakit. Nggak ngeliat Buru-buru lah ya. gimana. Itu pun walau alam ya, kata Sakratul Maut. Iparnya itu, makanya dia naik mobil, nah satu sisi istrinya bunting, dia juga punya anak baru berapa tahun sih, umur 3-4 tahunan, kan cewek cowok harus pasang loh. Gitu bang. Dari keluarga itu meninggal ya. Nah habis itu kan, ya gue nggak ngerti dah tuh ya kan, namanya ada urusan dia berdua dah. Cuman gue keluar masih ada hawa lagi, kagak enak. Ya gue gak ngerti, cuman masih gue tahan nih, gue nggak gimana, maksudnya masih pagi buta gitu. Ya udah dah. Dan ini saya keluar, coba ibu nih saya dapat pesan ibu, mohon maaf. Ibu ke tempat lokasi kecelakaan, lihat di mobil, ya kan, apa yang ketinggalan dari si istrinya ini dan anak ini, coba dicari tahu dulu, nanti kasih ke saya, gitu. Misalkan ada, ya kalau emang walau alam ya, kalau emang dia nongol lagi apa gimana kan, pasti ntar kita kontek-kontekan aja dah, gitu. Ya mas, nanti saya coba gituin dah ya. Akhirnya cari tahu tuh si Mbak Yu ini. Dan itu pun dapat laporan dari Kapolres sana atau kepolisian sana, di mobil itu emang ada satu mainan boneka, 2 sendal anak kecilnya itu, yang ketiga, alam ya si ibu-ibu itu kan buntingnya lumayan gede juga kan, 5 bulan 6 bulanan. Ada barang kesayangannya si istrinya ini yang ketinggalan, benar nggak taunya. Ya sama anak lakinya ini, sendalnya sama pecinya, karena kan ya benar-benar wanti-wanti iparnya itu yang di sono mau meninggal apa gimana, makanya rapi posisinya. Nah ya udah dah, akhirnya dibawa tuh ke tempat gua. Nah gue sebenarnya sih Sabtu gue pengen pulang. Cuman ini Jumat kayaknya gue ditahan dulu, gue nggak ngerti nih, gue ngeri nih ada apa nih ya kan. Kalau gue juga bilang, lu jangan pulang dulu, kamu di sini dulu sama saya. Sabtu insya Allah lancar jalanan kamu. Iya sih emang lagi sakit juga gue. Sehari ketemu begituan pegel banget. Ya kalau orang normal mah udah nggak kuat bang. Karena itu disembuhin aja, metode orang sana gue gak ngerti dah ya. Nah habis itu malamnya gue keliling-keliling. Alhamdulillah tuh nggak ada apa-apaan, ya kan. Cuman PR gue nih mau diapain nih. Akhirnya gue remukan nama gue gimana. Ya udah coba mau diapain nih, mau dikuburin atau mau dipegang sama salah satu anggota keluarga yang dipercaya barang-barangnya. Ya mungkin sebelum itu juga kita pada ke makam juga, pamitan lah istilahnya. Gue juga ngomong kan akhirnya, Assalamualaikum ya keluarga Bapak Teddy, keluarga Bapak Ibu Rini, ya kan. Ini saya sudah menjalankan amanah dari suaminya ya Bu, dan anak-anaknya semoga tenang di sana, dan insya Allah nggak ada apa-apa dan nggak ada yang ketinggalan lagi di dalam mobil. Nah di sana ya udah mungkin kan langsung gak tahu apa-apa dah, pokoknya plong perasaan. Cuman pas pada pamit semua, gue di belakang, gue nyium wangi. Kenapa gue belakangan, gue nggak tahu, karena gue punya feeling apa, gue nggak ngerti. Gue nyium wangi banget nih. Udah. Akhirnya gue istirahat di hari Jumat itu. Besok paginya gue pulang Sabtu. Nah sebelum gue pulang tuh Jumat malam, pas sebelum istirahat gue ke kamar mandi. Apaan bang yang gue lihat terakhir? Gue kan ada keran yang di dalam dan di luar ya. Di luar itu kan hidup, di dalam mati. Gue keluar, itu si bapak-bapak itu jalan sama anaknya yang kecil, yang laki, sama yang cewek. Gue nggak ngerti ya, keluar.
Arahnya dari mana dia keluar? Dari kuburan itu. Oke. Keluar, ngeliatin ke belakang kan, maksudnya ke depan gue nggak ngerti. Apa dia ke mobil lagi apa gimana, apa... gue nggak ngerti dah istilah kayak gitu-gitu. Cuman kok nggak ngeliat gue. Cuman gue yang ngeliat dia. Nah, habis itu, ya udah lah, mungkin kan udah pamitan kan istilahnya. Ada pamitan. Nah, pamitan tuh gue tidur. Besok paginya gue pulang. Gue ngeliat kondisi sekitar juga. Alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi, gue lumayan sehat ya kan, dan warga pun akhirnya gue minta tolong jagain lagi, kan nggak mungkin gue kesini-sini lagi atau gue sibuk kerja ya. Nah itu gue di perjalanan, gue naik bis ya kan, dapat, nah itu gue berhenti di rest area Cikampek. Rest area Cikampek itu gue pada makan, gue ngelihat maaf ya, satu keluarga itu ada kayak bayangannya di sekitar warga-warga yang makan situ di rest area. Tapi berupa bayangan aja? Iya. Sama-sama apa mungkin? Bilang bayangan juga, gue ngeliat kata, cuman gue nggak berani negor lah, ngeri bang. Lagi makan. Mereka nyali nggak? Satu keluarga. Gue ngerinya dia ngikutin gue bang, apa gimana? Ya kan? Sebelumnya emang gue udah pamitan bang, yang di makam itu. Akhirnya habis itu apa? Yaudah dah, bismillahirrahmanirrahim dah. Gue mau nengok lagi, gue mastiin mau jalan. Lah, kok nggak ada? Aduh, makin jadi. Bukannya dejavu, tapi aduh, gue bilang, bismillah aja dah, pulang dah, gue kesel kan. Gue pulang, ya alhamdulillah sih nggak ada kendala apa-apa, ya kan. Sampai sono asar gue mandi, bla bla bla, gue beres, gue sholat. Saking capeknya juga gue tanya, lu kenapa? Katanya ada kejadian, ya gue tidur dulu capek. Ya udah, gue tidur. Malamnya gue dimimpiin, benar. Dimimpiin sama? Iya, satu keluarga. Satu keluarga ini. Oke. Ya kan, dia bilang, Mas baik, terima kasih. Mas ganteng, terima kasih. Mas baik dari si bapak laki-laki itu yang Mas ganteng dari istrinya. Ucapan om atau apa sih istilahnya kalau orang Sunda, mamang gitu. Terima kasih mang, terima kasih satu keluarga pada ngucapin gitu semua ke gue bang. Dan itu pun gue posisinya emang lihat suasana itu di mimpi, mereka bersih, baju putih dan apa ya, wangi banget dah pokoknya mereka. Dan nggak nyeremin lah ya? Enggak. Sebelumnya kan kelihatan kayak kucem, kayak darah-darah gitu kan. Alhamdulillah si ibu itu ngebunting. Gendong anak kecil. Kembar lagi dapat. Dia bilang, ya mas terima kasih ya. Dan doain saya terus ya. Nggak dari lama begitu dia pamit. Gue subuh langsung tiba-tiba bangun. Kebangun subuh. Gue minta petunjuk sama Allah, gue sholat. Ya udah, akhirnya gue cerita sama keluarga gue di rumah. Gak usah, langsung dah. Ya udah, lu telepon dah, tanya sono. Gue tanya, emang benar, alhamdulillah. Dan dari sana juga ngerespon dari orang yang nguburin ini atau salah satu keluarganya ini bang, yang kemarin nemuin barang-barangnya. Dia dimimpin juga. Samaan tuh jadinya bang, gitu. Akhirnya, berarti kita sinkron nih ya kan. Alhamdulillah nih. Sinkronnya itu ya gue, alhamdulillahnya ya udahlah, berarti ini petunjuknya begini. Alhamdulillah aman. Shit. Untuk barang-barang gimana di sana pak? Alhamdulillah sih katanya udah dipegang sama orang yang tepat. Gitu, walaupun ya hartanya tetap dialihkan atau dikendalikan sama orang yang nguburin ini. Makanya kan jatuhnya dia di tempat orang yang pas. Gitu. Jadi aman lah, nggak disalahgunain. Dan nggak diapain. Ya alhamdulillah sampai sekarang saudara gue di sono sehat, ini juga alhamdulillah aman. It's okay sih. Aman ya. Nah rumahnya sampai sekarang masih ada nggak bang? Rumahnya rumah om ya. Masih ditinggal di sana? Masih ada. Cuman mohon maaf, uang gue udah nggak ada. Iya, mohon maaf. Nggak ada. Udah berarti udah nggak ada yang nempatin di sana ya mungkin penggantinya ada orang lain lagi dari pihak keluarga gue, cuman gue nggak tahu, belum kenal mungkin. Dari keluarga abang lagi? Bisa jadi katanya, apa uak gue apa mamang gue apa mas gue nggak ngerti dah ya kan. Gue masih lingkungan situ ya, karena kan emang dipercayakan ke keluarga gue semua gitu.
Berarti emang yang gantinya keluarga lagi ya Bang ya. Iya. Dan kalau boleh tahu nih pas sebelum Abang balik ke sini ya, itu berarti udah nggak ada gangguan lagi tuh pas Abang Pokoknya terakhir di Cikampek doang Bang gue Bang. yang pas Yang di di rest area, pas saat pengen masuk tol tuh kan pada istirahat ya kan. Gue pengen makan, gue ke toilet juga, gue makan. Ya gue ngeliat satu keluarga ini ngikut lagi makan Bang. Ya itu yang gue bilang sama nih, dibilang gue ngeliat takutnya gue ini halo apa gimana. Pas pengen gue samperin, gue kocek-kocek gini, gue lihat kagak ada. Pas saat itu juga bus pengen jalan, akhirnya gue naik aja ke atas. naik langsung lagi. Udah, gue pulang. Udah. Nah tadi kan yang sosok pertama Abang lihat nih kuntilanak ya Bang ya, yang duduk di atas. Dan itu berarti bukan ini ya Bang ya, maksudnya si sosok ini bukan yang dikuburin itu ya? Bukan. Beda lagi berarti Bukan, beda lagi. ya? Dan itu di luar rumah berarti kan, bukan di dalam? Maksudnya gangguannya di luar? Di luar. Pernah nggak sih Bang ada gangguan yang di dalam rumahnya? Kalau di alhamdulillah sih dalam adem Bang posisinya. Entah kenapa juga gue nggak tahu adem hawanya. Nggak pernah ada gangguan sama sekali? Nah kalau boleh tahu nih Bang, di situ bentuk rumahnya itu kayak satu lantai lebar atau ada kamar mandi di dalam atau di luar gitu Bang? Kalau untuk urusan kamar mandi sih ada, cuman di dalam ya. Karena kan dulu kan pernah dibilang di luar. Cuman itu dulunya kayak gubuk bambu, anyaman-anyaman rumahnya. Ya mungkin sekarang diperbaiki gitu. Makanya kan saya bilang tadi ada keran di luar sama keran di dalam tuh kan otomatis di dalam kamar mandi kagak bisa nih, mungkin belum dicek apa gimana. Ini di luar ada, ya kita di luar. Nah makanya dari situ. Oke. Nah itu berarti pemakaman di sana itu khusus buat orang-orang sana lah, keluarganya lah ibaratnya ya. Istilahnya gini Bang, itu kan wakaf ya. Katanya wakaf itu kan kita nggak sembarangan izin dulu dong. Maka dari itu otomatis ada beberapa persyaratan. Apabila dia mencakupi persyaratannya, monggo. Boleh Nah dari pihak yang memberikan amanah ke almarhum uwa saya ini, karena uwa saya dulu, ini gini Bang, uwa saya tuh nggak tahu dulu pernah nolongin yang punya ini kejamretan, dan dia pun megang koper. Orang kaya, makanya kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu bahwa dia punya 2 istri. Yang satu istrinya di sini, satu di Jakarta. Nah yang di sini mungkin suruh ngejagain juga, disuruhnya makanya adem sama keluarga saya, dikata gitu Bang. Oke. Nah area pemakamannya ini luas nggak sih Bang? Maksudnya kayak apa? Cuma berapa? Hampir 2 hektar lebih. Lumayan lebar juga lah ya. Tapi posisi pas Abang di sana udah penuh semua keisi atau masih emang? Ya ada beberapa hektar lagi sih yang masih kosong sebenarnya. Berarti bukan pemakaman khusus kampung itu ya berarti ya? Ada yang dari Jakarta juga bahkan nguburnya di situ Jadi tadi? dia sih asalkan dia sopan santun, izin sama pemilik ini kan nggak sembarangan Bang. Contohnya kan tuh wakaf. Wakaf dan itu pun nggak sembarangan orang masuk. Kalau emang ya tiba-tiba ada kecelakaan masuk ke situ ya, lu mau ngapain? Iya gitu, nggak boleh. Nah berarti tadi tuh yang dikubur si suami istri ya yang kecelakaan ya. Dia kan beda jam ya. Si suaminya habis isya dan ceweknya jam 10 kurang. Jam 10 lebih ya Pak, jam 10 kurang. Lewat ya. 10 lewatan ya tadi ya. Nah itu berarti posisi meninggalnya duluan suaminya atau emang meninggalnya bareng Bang? Kok bisa dibedain gitu Bang? Itu dia makanya kan gue kagak tahu ya Bang ya. Makanya dia si lakinya itu bisa ngomong begitu ya mungkin pada saat di rumah sakitnya itu terlambat atau apa gue nggak ngerti di situ makanya. Berarti belum ada. Mulai ketahuannya ya itu. Nah di mimpinya pas Abang lihat kan juga ada sosok si ibu-ibu ini gendong bawa anak ya 2. Nah itu kan yang anak itu sorry Bang, infonya tahu nggak itu anak dia yang masih hidup atau emang anak itu udah nggak ada juga Bang? Ya pokoknya intinya dia satu keluarga tuh kena ini kan kecelakaan. Dan mungkin terpisah nih si bapaknya mental kemana nih, anak sama ibunya ini mental kemana. Berarti ada anaknya yang meninggal juga? Ada. Tapi anaknya dikubur di situ nggak? Nggak tahu. Cuman kan itu satu keluarga ketemunya. Itu cuman 2 mayat doang kan dibilang kan. Berarti anaknya nggak di situ? Ngerti saya. Berarti tapi infonya ada anaknya juga yang meninggal ya? Iya.
Dan itu pun saya ngeliatnya kan dia si ibu ini kan bunting 5 bulan atau 6 bulan, bawa anak kecil itu. Nah ini kan info yang dikuburin kan 2 doang. Gitu makanya. Infonya cuma 2 jenazah aja yang di bawah situ ya. Ya mungkin yang anaknya ini dipisah atau gimana gue gak ngerti dah tuh, gitu bang. Tapi nggak yang keluarganya itu nggak ngasih info apa tentang. Enggak. Iya. Cuman fokus ke dia aja. Fokus yang berdua itu aja. Ya mungkin belum ketemu juga apa gimana, gue juga gak ngerti dah berita. Oke, berarti itu tadi tuh cerita Bang Ahmad tinggal di tengah-tengah pemakaman ya Bang ya. Iya bang. Buset dah tuh gua nggak bisa ngebayangin ya Bang. Kalau malam pasti ada aja lah ya. Ya itu dia. Punya toke tiba-tiba apa yang nongol. Makanya. Ukur yuk apa aja yang nongol. Oh, tandanya begitu berarti kalau ada bunyi toke atau apa pasti ada aja. Pasti ada aja, nggak mungkin. Gila sih, yang tempat biasa aja yang kayak kita ini yang perumahan-perumahan masih banyak gangguan. Gimana yang di tengah kuburan gitu. Oke Bang. Terima kasih banyak nih Bang. Ceritanya di Kisah Tengah Malam bagus sekali. Dan bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih. Buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Ahmad, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Ahmad juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.